Nah, Nahdlatul Wathon ini adalah pusaka Maulana Syekh, karya asli orang Sasak. Ya. Nahdlatul Wathon memiliki distingsi atau perbedaan dari ormas yang lain yang mungkin tidak saya sebut satu persatu ormasnya. Apa distingsi Nahdlatul Wathon itu? Yaitu memiliki thariqah hizib Nahdlatul Wathon yang tidak dimiliki oleh ormas yang lain. Ormas yang lain memiliki tarekat, tapi mereka mengadopsi dari tarekat-tarekat yang lain. Kalau Nahdlatul Wathon langsung memiliki tarekat tersendiri. Ini menunjukkan bahwa pendiri Nahdlatul Wathon ini bukan sekedar ulama, tapi beliau adalah aulia. Jadi dua hal yang menjadi kelebihan Nahdlatul Wathon, ulama dan aulia. Aulia itu sesuatu yang menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang luar biasa, kesucian batin, keluhuran jiwa, itu yang bisa menjadi aulia. Dan menurut Prof. Razi, Sekjen PBNU dalam beberapa tulisannya, pintu awal masuk alam aulia itu adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ini adalah kalamullah yang sangat suci, yang memiliki nilai-nilai spiritual di dalamnya. Sami'na wa ata'na ini sangat mendalam sekali, disebut sebagai sufistik oleh Prof. Razi. Makanya organisasi Wathon itu adalah organisasi yang lebih kepada sufistik, keluhuran, kebaikan, kejuan, suatu yang esoteris, sesuatu yang sangat mendalam, kemurnian, atau yang disebut dengan suprarasional. Artinya orang Islam itu tidak cukup hanya intelektualnya yang tinggi, tapi spiritualnya juga harus tinggi. Itulah oleh Maulana Syekh menyebut kita orang-orang yang bersaudara dalam kesucian. Nahnu ikhwanus sofa, kita adalah saudara yang dibangun atas dasar kemurnian dan kesucian. Dalam sejarah peradaban Islam, ikhwanus sofa itu adalah sebuah simbol pergerakan kaum intelektual sufistik, pergerakan keberkahan, kaum pergerakan keberkahan, kaum pergerakan intelektual dan spiritual. Atau dalam perkembangan Islam hari ini, atau perkembangan pemikiran Islam, diistilahkan dengan revivalisme. Tapi kita lebih dari itu. Artinya kita memiliki suatu visi misi besar, yaitu keislaman itu sendiri dan kebangsaan, yang diramu dengan kekuatan intelektual dan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu tentunya secara berantai, bersilsilah dilaksanakan, termasuklah melalui dengan adanya baiat. Nahnu ikhwanus sofa kulluna 'alal wafa, kita semua taat terhadap janji, baiat, loyalitas. Jangan berharap kita akan maju tanpa loyalitas. Ini tanpa ada loyalitas, maka loyalitas itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ada namanya baiat ridwan, ada namanya baitul aqabah. Para sahabat-sahabat yang siap loyal terhadap segala instruksi Rasulullah SAW saat itu. Dan saat ini kita praktikkan seperti apa yang Rasulullah laksanakan, karena ulama menjadi pewaris.
Sami'na wa ata'na tentu artinya adalah melaksanakan perintah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang semua rujukannya kembali ke sana, yang dikontekstualkan dengan kondisi dan situasi kekinian. Kulluna 'alal wafa, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang seperti disebut tadi, kita orang yang taat terhadap janji. Fasta'iz bihismina Yahya, maka bangkitlah dengan hizbi. Hizbi di sini ada dua artinya. Hizbi artinya organisasi itu sendiri, atau yang kedua artinya hizbi artinya adalah kumpulan doa dari ayat maksurat dan hadis-hadis, kemudian dari doa-doa muktabar yang kita sebut dengan hizib Nahdlatul Wathon. Dan kedua istilah ini relevan dengan apa yang disebut oleh Maulana Syekh. Fasta'iz bihizbina Yahya, maka bangkitlah kalian dengan menggerakkan organisasi, menggerakkan kemajuan umat melalui organisasi, dan jangan lupa berdoa dengan terus membaca hizib Nahdlatul Wathon. Yang dibaca hizib Nahdlatul Wathon itu bukan mendoakan golongan saja, seluruh umat Islam di dunia ini didoakan. Kita tidak mendoakan seperti yang sering disampaikan oleh Maulana Syekh, kita tidak mendoakan golongan kita, semua umat Islam, bahkan fil alamin kita doakan, sehingga kita tidak cepat mengalahkan hizib sebelum kita mengkaji apa itu hizib Nahdlatul Wathon. Fasta'iz bihizbina, kita harus hidupkan. Berapa wanitanya? Fasta'iz bihizbina ya la mudali. Jangan sekali-kali kita itu peduli apapun yang terjadi. La numali, jangan kita pernah bosan. Apalagi kita diajar ini bosan. Nah, jangan sampai seperti itu. Rasa bosan, lelah itu mari kita hindari kalau untuk berjuang. Man yas'alil ma'ali, barang siapa yang ingin menggapai cita-cita yang tinggi, la yakhsha min khusumi, orang yang ingin mendapatkan cita-cita yang tinggi, dia tidak akan gentar dengan musuh, dengan kedengkian dan sebagainya. Nah ini Indonesia, kata Maulana Syekh, artinya kita ini adalah rakyat Indonesia yang harus kita mempercaya. Anti ramzul ittihadi, engkaulah simbol persatuan. Jadi gerakan Nahdlatul Wathon ini gerakan keislaman dan kebangsaan, itu intisarinya. Makanya insya Allah aman, tidak ada radikal di Nahdlatul Wathon. Pemikiran-pemikiran yang ke kanan tidak ada insya Allah. Pemikiran-pemikiran yang ke kiri juga tidak ada. Liberal kita hindari. Kemudian apalagi sekuler atau radikal kita hindari. Karena kita sadar Indonesia lahir berdasarkan konsensus kesepakatan ulama, termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Wathon. Anti wamzul ittihadi, ya ittihadi, hai jiwa dan raga. Sasak Indonesia, kita menunjukkan identitas bahwa Sasak ini adalah bagian Indonesia yang harus ikut berperan di dalam memajukan Indonesia, negara yang kita cintai. Sasak Indonesia ilal amam sirlati wali, ilal amam, maka karena kita merasa juga bagian dari Indonesia, majulah ke depan. Artinya silahkan teman-teman maju sebagai DPR, maju sebagai kepala desa, berperan, biar bisa berperan lebih, ya. Nah, supaya bisa tercapai cita-cita itu, maka kita ada koordinasi dengan baik, dengan cara yang baik, bersainglah dengan cara yang baik. Jangan dengki, jangan iri dengki, saling sikap-sikut. Karena kata Maulana bait yang sebelumnya itu, orang yang sirik dengki tidak mungkin dia yas'alil ma'ali. Kalau kita masih dengki, iri, tidak mungkin kita sampai tahap DPR.
Ya, itu maksudnya yang tadi. Maka kita harus hindari. Biar orang dengki sama kita, tapi kita jangan dengki atau menjelekkan orang. Itulah fastabiqul khairat. Tidak menjelekkan orang lain. Berbuat baik tidak dengan menjatuhkan orang lain. Muhammad